Kalau kamu ngomong kasar, Iya ini makanya saya datang. iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia, dia hajar katanya. Iya, saya Kamu, datang. kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan. iya, kalau kamu mau nggak dia kasar aja, nggak, ya udah bos. panggil aja Bang Iya, Farhat. bos. Itu permainan kata-kata saja Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama gila-gila. Sudah pukul saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Karena kita merasa dibilang kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan Ini nih salah, bos. Polemik panas antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo akhirnya mencapai titik didih. Bermula dari komentar yang dituliskan Densu dalam salah satu unggahan di media sosial, kisruh keduanya akhirnya pecah seketika. Pasalnya, Farhat yang mengartikan komentar Densu sebagai kata kasar lantas merasa terhina dan melemparkan tantangan. Alih-alih ciut, nyali, dan meminta maaf, Densu justru mendatangi kediaman Farhat untuk mengkonfrontir sang pengacara secara langsung. Namun yang mencolok, kehadiran Densu di kediamannya sempat disambut dingin oleh salah satu kerabat Farhat. Dan seperti inilah detik-detik menegangkan kedatangan Denny Sumargo di kediaman Farhat Abbas. Kalau kamu ngomong kasar, Iya ini makanya saya datang. iya, kalau kamu ngomong kasar sama dia, dia hajar katanya. Iya, saya datang. Kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh kan. iya, kalau kamu mau nggak dia kasar aja, nggak, ya udah bos. panggil aja Bang Iya, Farhat. bos. Udah masuk aja. Iya. Saya izin masuk ya Pak ya. Iya. Gak apa-apa kalau saya dokumentasi sebagai bukti ya. Nggak apa-apa, nggak usah, nggak usah dulu. Hah? Kamu aja. Oh saya perlu dokumentasi karena Nggak apa-apa, ya kan kamu datang apa? Untuk apa kamu dokumentasi? ya Di luar buat aja. bukti Kamu saya aja. datang. Kamu aja bos. Buat bukti panggil aja Bang Ya Farhat. kenapa gua harus bukti? Ini kan sudah ada buktinya. Oh bukti kalau saya datang ketemu langsung. Oh iya kan sudah ketahuan. Kamu datang. Coba aja saya juga nggak apa-apain. Kan saya mau dihajar. Katanya mau masuk. Saya mau masuk ketemu. Iya oke, saya kan, ayo masuk. Sini. saya kan perlukan Sudah barang, masuk. barang buktinya biar ada orang lihat Kan saya sudah ada datang. buktinya bahwa ini. Bos. Panggil aja bapaknya. Kamu ke- Panggil bapaknya keluar. Saya juga nggak apa-ngapain Pak. Saya bukan datang mau cari keributan atau Oh bagus bos. Bagus. tidak ada. Saya tidak ada. Begini saya kasih tahu. Dengarki dulu baik-baik. Ya kita orang Nah, Makassar ini kan. cocok minjem. Lo tahu jisirin apa sih? Iya bos. Jaki pegang. Dengarki dulu baik-baik. Dengarki dulu baik-baik. Ini wah. Kuis saja. Dengarku dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang sirita. Iya. Itu permainan kata-kata saja Pak. Sudah, kita ini orang Makassar laki-laki. Iya, sama-sama kira-kira. Sudah pukul saya juga tidak akan tuntut. Bawa orangnya ke sini. Masuklah. Sini aja gua keluar orang. Kita bicara baik-baik. Dia mau pukul saya di sini kita baku. Ya boleh lah. Saya tangkis sedikit begitu. Saya tidak pukul. Demi Tuhan saya tidak akan pukul. Saya cuma tangkis saja kan. Saya mau lihat dia bisa hajar bagaimana kagaknya. Ikut tahu. Satu ikut ya. Satu. Oh iya, itu kasih. Yang pakai handphone aja gimana? Nah, satu ikut. Anak buahku. Mana anak Anak buahku? buahmu aja yang paling dekat. Anak buahku saya. Tahu ini. Abang nanti bisa beli. Bang nanti bagi ya, Bang. Bang, landscape aja, Bang. Abangku, bikin landscape nanti ya. Iya kayak gitu, Bang. Usai terlibat adu mulut yang cukup alot, Densu akhirnya berhasil masuk ke kediaman Farhat dengan membawa salah satu asistennya guna dijadikan sebagai saksi. Setibanya di dalam, Denny Sumargo disambut oleh salah satu kerabat Farhat. Dan tak berselang lama, Farhat Abbas akhirnya menampilkan batang hidungnya di hadapan Denny Sumargo. Perdebatan keduanya pun berjalan cukup sengit, terlebih ketika membahas terkait aksi saling tantang-menantang yang melibatkan mereka. Sehingga adu mulut pun tak mampu terhindarkan. Dan seperti inilah momen-momen perdebatan antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas yang masih didampingi kerabatnya. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya.
Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kok Hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut jauh. Gini, Bos. Kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Gini, Bos. Kan saya sudah bilang dari awal, Farhat itu nggak mungkin bilang mau hajar duluan orang. Saya kenal baik ini orang, ya kan? Pak, biar Pak bicara. Saya yang mau. Jadi sama datang di kubu kami ini Pak Denny. Jadi pertama saya ucapin terima kasih karena pertolongan Mas Denny ini kan bagus, dan bagi kita Mas Denny orang baik. Persoalan saya dengan Mas Denny ini nggak ada masalah, hanya dari awal memang niatnya untuk mediasi. Ya mungkin karena banyak Mas Denny ke Korea, tiba-tiba saya dapat informasi dari wartawan katanya mengomentari saya gitu kan, jadi saya berpikir kalau saya ngomong gitu kan, Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain, ya udah saya pikir Katanya lu pinter bagaimana, lu pikir. ya, tapi menurut Pak Denny itu apa? Ya saya punya banyak konotasi. Konotasi saya pertama itu bisa kalau dalam bahasa Korea artinya great, hebat. Dalam bahasa Bugis artinya tidak. Ya kan? Masa? Ya, Saya mau tahu. lu, nah, kau orang Bugis baru kau tidak tahu dari mana darahmu itu datang. Jadi, Bos. Aku ngomong di situ seolah-olah saya ini jadinya kesannya saya itu mau pergi membela kiri dan kanan. Boleh dong saya tidak setuju kan? Ya. Nah sekarang kemudian kamu keluar kalimat kepada saya ini orang Makassar. Kamu bilang mau hajar saya ini ada sirrik. Bapak sudah tahu kan? Kalau orang Makassar dibilang mau hajar pasti dia samperin. Karena itu kami punya kebanggaan dan kami punya suku leluhur kami. Ya saya juga orang Bugis, karena kita merasa dibilang kita juga ada emosi. Makanya saya datang ke sini. Kalau kau merasa tersinggung, saya siapkan diriku kau hajar. Bukan ini salah, Bukan. Bos. Kau gitu. Bukan. Tahu ya. Dari tadi makanya saya juga tadi kan sama wartawan. Katanya Mas Denny mau ajak berantem sama siapa ya? Ada kan saya kirim tadi berita itu kan sudah saya klarifikasi. Makanya saya bingung, kamu nih biar orang pintar kan? Masa orang pintar tidak ngecek? Masa orang pintar tidak cross check? Masa orang pintar? Orang pintar. Lu tahu nggak kenapa lu diejek? Ya enggak, maksudnya Biar lu tahu nggak kenapa lu diejek, itu pertanyaannya. Ya, saya merasa saya nggak diejek, orang hanya buzzer aja. Kan lu merasa nggak merasa sekarang gini. Kamu kan bilang kamu dihujat, ya kan? Kamu di ini. Walaupun kamu tidak merasa, tapi kamu mengaku itu ada kan? Artinya hal itu kan dikondisikan karena ada sebab dan akibat. Jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya itu punya LSM namanya hajar. Mobil saya Jauh juga hajar. tidak ya, Hajar itu artinya sekali. hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKI pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Walaupun berlangsung panas, perdebatan antara Farhat Abbas dan Denny Sumargo nampaknya membuahkan hasil, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun mampu terhindarkan. Dengan kata lain, Farhat Abbas dan Denny Sumargo sama-sama mengesampingkan ego dan emosi yang membara guna mencapai perdamaian. Lantas, seperti apakah penjelasan keduanya terkait pertemuan kemarin? Iya, biasa dipunam sama toko apa segala gitu sama kayak Lukas. Udah ya, clear ya? Oke ya? Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi dihajar, udah segala macam. Ya udah saya pulang. Damai Bang. Apa? Damai. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau dihajar. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhat tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Saya datang tujuannya cuma satu, kata Bang Farhat saya mau diajar. Jadi saya datang ya mau membuktikan itu, dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farhat dan Pak Faiz. Ya sudah cukup. Ya cukup. Pokoknya saya ngomong saya lakukan. Ya sebenarnya agenda pertemuan saya dengan Densu itu adalah beberapa waktu lalu, tapi batal perdamaian. Nah kemudian dia minta saya hari Senin atau Selasa, tapi karena saya masih
keras hati, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena belum ada klarifikasi dari Densu, ya kan? Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Nah, terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini nantang berantem, saya pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nentang berantem gitu, emang zaman purbakala. Kata Ciolif kalau berantem buat bela kebenaran antara lelaki ya nggak ada masalah. Oh, berarti didukung juga ya, Bang? Siap nggak sih Bang, artinya kenapa Yang nggak penting kan samperin satu aja? lawan satu. Nah, menurut saya ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multitafsir, tapi dia mengatakan, lu harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tai, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhad tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Sebenarnya dia ini orang baik. Saya juga nggak nyangka sampai dia membuat Farhad datang hajar, nggak enak, saya nggak asik gitu. Aku nggak asik gitu, nggak merasa nggak nyaman harus Denny datang ke rumahku minta saya pukul dia, kan kurang gitu. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kan masalah tinggal telepon, ya gue udah selesai ya. Betul nggak? Tadi saya teman-teman tanya, saya udah diskusi, apakah kalau dia masuk ke rumah kita pukul, ataukah kalau dia pukul kita balas, ataukah kita bikin dia emosi, dia mukul, kan banyak sekali alternatif tadi. Tapi yang saya coba, saya sholat dulu, habis sholat dulu saya tenangkan hatiku. Akhirnya, karena kalau pesan ibuku, ya bapakku, kalau kamu emosi lebih baik kamu berwudu dan pergi sholat, duduk sholat. Nah, kenapa? Ya mudah-mudahan bisa tenang gitu, mudah-mudahan tidak ada setan. Tak dapat dipungkiri memang polemik panas yang melibatkan Farhad Abbas dan Denny Sumargo bisa dikatakan menjadi sebuah tanda dari semakin panjangnya kisruh uang donasi antara Agus dan Novi. Pasalnya, seiring berjalannya waktu, situasi nampak semakin panas dan bias lantaran banyaknya reaksi dari kedua belah pihak. Ya, di mana Agus tak segan-segannya melayangkan laporan polisi, sedangkan Novi sudah memagari diri dengan sederet advokat ternama. Perdamaian pun bagaikan semakin jauh dari genggaman. Mirisnya, sebelum konflik ini melebar liar, Denny Sumargo sendiri sempat berusaha mencairkan suasana dengan mengadakan mediasi. Namun sayang, niat baiknya itu mendapatkan penolakan dari pihak Agus Salim. Lantas, seperti apa penjelasan Denny Sumargo terkait rencana mediasi tersebut? Gue waktu itu hubungin pihaknya Mbak Novi, gue ya sedikit membujuk lah. Dan gue hubungin pihaknya Wawa dan Mas Agus. Yuk ketemu yuk sama Mas Denny, nanti Mas Denny tengahin, tapi nggak usah ada kamera, jadi lebih private aja. Mau ikut pengacaranya Mas Agus, Mas Farhad. Gue bilang, dia nelfon gue bilang lu jangan ikut. Dia mau rekam, soalnya gue bilang buat apa? Cuma jadi komersil doang. Ini private aja biar selesai baik-baik. Gue bilang gini aja, gue siapin kamera dari gue
Setelah terjadi perdamaian, kalau kalian sama-sama bersetuju, silakan ambil filenya, komersilkan masing-masing. Saya tidak upload. Fair dong? Ya kan? Terus dia ngomong di TikTok diputar balik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? 1 kata ya, 3 huruf ya. Jangan cuma lihat dari satu sisi. Lihat dari dua-duanya. Karena 2 orang ini sama-sama berakar dari niat baik. Mereka saling bantu. Sampai akhirnya mereka jadi 2 kubu. Coba cari baiknya. Ngapain harus panjang-panjang lapor-lapor? Kalau bisa dimediasikan dengan baik-baik. Sekarang kan jadi runyam. Orang yang dilaporin, dia pasti kecewa lah. Orang niatnya mau bantu. Sedangkan orang yang celaka, dia makin terhujat. Siapa yang untung? Serahkan sama Pak Farhat aja. Terlepas dari memanasnya suasana, sebuah kabar bahagia dan mengharukan justru hadir di tengah konflik ini. Pasalnya, mata Agus kini dikabarkan sudah mulai membaik. Ya, walaupun masih belum sepenuhnya jelas, sebagian kecil dari penglihatan Agus sudah mulai kembali. Hal itu terbukti dengan beredarnya sebuah potongan video yang menunjukkan jika Agus bisa mengenali nilai uang yang ada di tangannya usai diberikan oleh Krisnamurti. Tentunya kenyataan ini pun disambut baik tidak hanya oleh keluarga Agus tetapi juga seluruh jajaran kuasa hukumnya. Lantas, seperti apakah Denny Sumargo menanggapi kabar membaiknya penglihatan Agus Salim? Halo guys, Agus sudah bisa melihat, subhanallah luar biasa. Walaupun sedikit tapi insya Allah ini luar biasa ini. Hari ini kita kumpul ada hikmahnya Gus ya, walaupun dikit ya. Semangat terus Gus, semangat terus, semangat Gus. Cari sehat lebih utama daripada uang. Oh ya bagus, saya ada lihat update-nya. Ya semoga progresnya bertambah baik kan. Karena kan itu adalah berita baik ya. Cuman kan tetap aja masalah hujatan itu kan tidak berhenti. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Agus Salim yang diketuai oleh Farhat Abbas hingga sampai saat ini masih mencari keadilan untuk sang klien. Apalagi Farhat kini sudah mengantongi surat kuasa dari Neneng Sumiati alias Wawa yang merupakan bibi dari Agus Salim. Dan beberapa waktu silam, Wawa pun sudah mengikuti langkah Agus, yakni melayangkan somasi kepada Novi. Bukan tanpa alasan, Wawa mengaku telah dicemari nama baiknya, lantaran Novi menudingnya menggunakan sebagian uang donasi Agus untuk keperluannya sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Farhat pun melempar sinyal jika permasalahan Agus dan Novi tidak akan menemui kata damai di meja mediasi. Ulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat kecewa, miris melihat sikap Novi yang menguasai uang itu. Bersalah. Mbak Novi bilang saya pakai uang 100 juta. Nah, Padahal saya nggak merasa pakai uang 100 juta. Yang diterima awal berapa? Itu hanya anaknya, Anak Agus saya. membantu. Kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati. Inilah prosesnya dan tunggu akibatnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.